Salam berjumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, saudara-saudari, pada Injil kemarin kita mendengar bagaimana Tuhan memberikan pengharapan atau bagaimana Tuhan mengedepankan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Pengharapan itu harus ada dalam diri setiap manusia, meskipun di tengah penderitaan. Sebab harapan akan membawa sukacita atau akan meneguhkan diri sendiri ketika kita tak mampu lagi menghadapi berbagai bentuk persoalan kehidupan atau menghadapi berbagai bentuk penderitaan akibat ulah manusia, akibat kehendak manusia yang tidak bertanggung jawab. Bahwa penderitaan itu bagi Tuhan senantiasa mempunyai pengharapan, atau penderitaan tidak berdiri sendiri, tetapi di balik penderitaan selalu ada harapan akan keselamatan bagi setiap orang yang beriman. Dan pada kesempatan ini, dalam bacaan yang telah kita dengarkan tadi, Tuhan mengumpamakan pengharapan manusia itu seperti pohon ara, ya, atau pohon-pohon lainnya. Bahwa setiap orang memahami atau mengetahui bahwa ketika pohon ara atau pohon lain itu bertunas, orang akan terarah seluruh dirinya, akan mengetahui bahwa sebentar lagi musim panas sudah dekat. Nah, di sini Tuhan hendak mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu juga sudah dekat, ya, atau sudah mendekati manusia. Dan sesungguhnya bahwa kerajaan Allah yang sudah dekat atau yang sebentar lagi akan datang mau mengajak manusia atau memanggil manusia untuk tidak berputus asa di tengah persoalan hidup, di tengah penderitaan hidupnya, tetapi mengajak manusia untuk kembali ke dalam dirinya, melihat dirinya, merefleksikan dirinya, sekaligus berdoa kepada Yang Kuasa. Apa yang dilakukan itu merupakan suatu bentuk kesiapan dan kesediaan manusia untuk menyambut Tuhan atau untuk menyambut kerajaan Allah yang akan segera datang. Tuhan dalam bacaan lain, dalam bacaan Injil yang kita dengar, mengatakan bahwa berjaga-jagalah, ya. Berjaga-jagalah
sebab kamu tidak tahu kapan datang Tuhanmu, atau berjaga-jagalah menyongsong kedatangan sang pengantin. Arti itu di situ semua Tuhan itu mengajak manusia untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Untuk tidak selalu terjebak di dalam perasaan ketakutan, terjebak selalu di dalam perasaan bersalah, terjebak selalu di dalam perasaan tidak mempunyai harapan. Tetapi Tuhan mengajak untuk mempersiapkan diri agar kita mempunyai suatu kekuatan untuk berharap menyambut Tuhan yang akan datang atau menerima kerajaan Allah itu. Kalau dalam bacaan pertama tadi, Makabe dengan jelas mengatakan atau mengungkapkan kedatangan anak manusia di dalam awan-awan, bahwa kedatangannya itu memberikan kesejukan kepada umatnya. Kedatangan kerajaan Allah atau kedatangan anak manusia itu memberikan sukacita, memberikan kegembiraan kepada setiap orang yang mengarahkan hati kepadanya. Teman-teman yang terkasih, harapan harus selalu ada dalam setiap diri kita. Cara khusus kita yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus mengajarkan dengan sungguh atau menegaskan kepada kita agar kita tetap berharap di tengah penderitaan dunia atau di tengah gejolaknya dunia yang tidak menentu, atau di tengah pertempuran fenomena sosial ya, atau di tengah pengalaman-pengalaman kita ketika berhadapan dengan berbagai penolakan. Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada kita untuk berharap bahwa Tuhan itu akan mau membantu. Yang terpenting bagi kita sebagai orang yang telah dibaptis, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus itu. Teman-teman yang terkasih, kita percaya atau beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dalam rahim Maria. Allah Putra yang mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh Yesus agar manusia itu bisa diangkat dari keterpurukan hidupnya, yaitu dengan memberikan pengharapan atau dengan memberikan kata-kata pengharapan kepada kita untuk tidak selalu terjebak di dalam ketakutan, terjebak di dalam keterbatasan, berharap untuk melangkah kepada suatu situasi yang baru, berharap bahwa Tuhan itu mau membantu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, di samping harapan, tentu juga Tuhan mengajak kita untuk berbuah. Tidak hanya bertunas, tetapi berbuah dalam arti bahwa kita diajak untuk berbuat kasih kepada sesama, agar harapan kita itu menjadi penuh. Di tengah persoalan hidup, di tengah penderitaan, atau di tengah gejolak yang tidak menentu di dalam diri kita, setidaknya kita masih mempunyai hati, mengarahkan hati kepada sesama, memberikan bantuan meskipun kecil, tetapi itu akan bermakna bagi yang menerimanya. Tuhan akan melihat semuanya itu. Dengan demikian harapan iman dan kasih itu sejalan, dan yakin Tuhan akan mau membantu untuk setiap orang yang menempatkan dirinya itu di dalam harapan, iman, dan kasih. Teman-teman terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk tidak menyerah pada persoalan hidup, untuk tidak menyerah pada penderitaan, untuk tidak menyerah pada keterbatasan, tetapi mengajak kita untuk mempunyai harapan di dalam iman dan bertindak kasih, karena Tuhan sudah mengatakan itu kepada kita, bahwa setiap orang yang bertahan, dia akan memperoleh hidupnya. Setiap orang yang setia, dia akan diberikan sukacita, dia akan diberikan tempat yang layak baginya di suatu dunia yang baru, di dalam dunia bersama
Allah dan para malaikatnya. Semoga bacaan ini hari ini meneguhkan kita. Amin.